Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Together Farm, teman-teman kita. Kemarin kan kita membahas tentang gimana sistem kan, gimana cara memulai, dan ada 3 sistem, yaitu breeding, 4 ya, sorry 4. Ada breeding, fattening, kemudian ada kontes, kemudian juga ada full trading ya. Hari ini kita bahas mulai dari sistem breeding dulu ya, teman-teman. Sistem breeding dulu. Nah, jadi di kandang kita, sistem breeding kandang kita itu begini. Nah, kita nanti akan jelaskan gimana treatmentnya, kemudian treatment jantan, treatment sebelum kawin, SOP saat ngawinkan. Nah, itu kita ada nanti. Nah, ini sudah kita ini nanti bank pakan buat nyampur pakan, buat nyimpen pakan, kemudian kita buat juga buat cangkruk, teman-teman. Nah, jadi buat kita nongkrong. Nah, ini ada kursi, meja, ini kursi juga. Nah, ini nanti buat teman-teman yang pengen datang ke sini, kita layani di sini. Kita sambil ngobrol, sharing-sharing dan diskusi. Oke. Kalau untuk kita seperti kemarin untuk masa kawin, untuk breeding kita itu full silase ya, full silase. Kita full silase, kemudian ada sentrat. Nah, ini ada sentrat. Nanti kita sepil juga pakan untuk cempe-cempe kita nanti. Nah, ini barang-barang baru. Nah, betina-betina kita kayak gini loh. Betina-betina dombos untuk bahan breeding kita. Nah, kemudian jantan kita ada 4. Ada jantan dorper, merino, kemudian ada sulfok sama dombos ya. Nah, itu jantan kita. Nah, cuma yang dombos sudah laku, teman-teman. Jadi ini tak kasih info juga. Nah, ini ada obat cacing. Ini obat cacing yang bisa kita pakai ini. Kemudian ini ada B komplek. Ini ada B komplek yang biasa kita pakai. Nah, ini B komplek. Ini udah busuk ini, teman-teman. Jadi jangan dipakai ya. Kalau yang nggak busuk itu biasanya warnanya kuning. Karena ini udah membusuk ini. Warnanya kuning, teman-teman. Jadi ini membusuk, ini nggak boleh dipakai ya, teman-teman. Ini udah lama nggak tak pakai. Biasanya kita pakainya itu 3 bulan sekali. Harusnya setelah buka itu harus ditutup lagi. Nah, biasanya kita pakai B komplek. Injek ya, ini injek. Kemudian ada Fluxide. Nah, ini untuk obat cacingnya cokol. Kemudian kalau untuk yang sakit-sakit kita pakainya Woromectin. Oke, kita lanjut. Nah, kita baru memandikan. Kita baru memandikan ini domba, teman. Baru memandikan domba. Ini ada 1 merino batur, 2 dombos, sulfok, sama ini ada dorper. Nah, ini kita mandi. Kenapa sih kita mandikan? Karena gini, teman-teman. Biasanya kalau domba dimandikan sebelum kawin itu bagus banget, teman-teman. Jadi lebih sehat, lebih seger. Kemudian energinya lebih nambah lagi. Itu fungsinya yang pertama. Kemudian mereka juga menghilangkan parasit. Nah, parasit ini kalau di bulu itu mengganggu, teman-teman. Jadi mengganggu proses produktivitas kawin. Makanya kalau di kita itu treatmentnya untuk domba itu 1 minggu sekali, insya Allah jantannya harus mandi. Jadi lebih 1 minggu harus mandi 1 kali, 2 kali pun boleh. Tapi ada beberapa teman-teman yang ternak itu juga setiap hari dimandiin jantannya itu boleh teman-teman. Nah, ini. Kemudian sebelum kita kawinkan, kita istirahatkan selama 1 minggu sampai 2 minggu. Kita kasih pakan full protein, full energi, full nutrisi. Biasanya kita campur kecambah. Kita campur kecambah untuk menambah produktivitas sperma. Nah, itu untuk treatment jantannya. Nah, jantan kita seperti ini. Kemudian untuk treatment betinanya itu kita pakai ini, teman-teman. Cuma kita USG kosong apa enggak? Kalau kosong ya wes kita koloni. Nah, kalau obat kita kasih obat cacing sebelum kawin juga. Kita kasih obat cacing biar apa? Biar tetap badannya gemuk-gemuk seperti ini. Pokok vitamin sebelum kawin itu wajib semua, teman-teman. Nah, gitu. Kemudian untuk minum itu kita cuma pakai minuman biasa. Jadi air biasa. Untuk minum. Banyak yang tanya, Mas, kalau pakai hijauan gimana? Boleh. Kalau bisa breeding atau
breeding itu kalau bisa memang harus hijauan teman-teman. Kalau kita kan pakainya silase tebon jagung, jadi dedaunan. Kalau bisa memang breeding itu harus hijauan, karena kodratnya domba itu hijauan, kecuali kalau penggemukan loh ya. Kalau penggemukan beda lagi. Jadi setiap sistem itu pakannya beda-beda gitu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, untuk kita sepil untuk pakannya, untuk pakan cemple seperti ini. Jadi di tahap pertama saat masa kawin kita itu pakainya silase tebon jagung. Nah, tahap pertama itu 1 bulan sampai 3 bulan. Ya, kalau udah bunting 2 bulan ke atas itu sentrat kita naikkan. Yang berawal dari 70% serat, 30% sentrat, kita naikkan lagi. Kita naikkan lagi menjadi 40% sentrat, 60% serat. Nah, itu untuk ketika sudah hamil 2 bulan. Nanti kalau hamil 4 bulan ke atas mau melahirkan, itu kita kasih 50% sentratnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi treatmentnya seperti itu kita. Ditambah hijauan pun malah tambah oke teman-teman. Jadi produktivitas susu itu tambah bagus. Kalau teman-teman breeding itu harus gitu. Jadi teman-teman harus punya hijauan. Karena breeding itu penting ya, hijauan itu penting kalau untuk breeding. Kuncinya. Kemudian ini, kalau tuh teman-teman yang pengen memulai sistem breeding, poin yang paling penting adalah jantannya. Jadi 85% genetik anaknya nanti ngikut jantannya. Jadi kalau teman-teman breeding, jangan beli jantan yang biasa. Sekalian nabung all in di jantannya dulu. Nah, untuk betinanya itu menyesuaikan. Mau betinanya lokal, mau betinanya cross texel, mau betinanya ini. Yang penting jantannya genetiknya bagus. Minimal seperti ini teman-teman, minimal seperti ini. Nggak apa-apa mahal teman-teman, tapi memang ini nanti buat selamanya, jangka panjang. Jadi teman-teman pilih yang memang bagus banget, mahal nggak apa-apa. Tapi satu tok itu untuk jangka panjang, untuk 3 tahun ke depan, untuk 4 tahun ke depan. Nah, gitu teman-teman. Kuncinya di jantan. 85% genetik ikut jantannya. Jadi 15% itu betinanya itu ngelengkapi genetiknya si jantan. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, ini nih, kayak misalnya ini ya, ini tuh F3, ini tuh F3. Nah, ini bentuk anaknya ini. Kita kasih tahu bentuk anaknya. Nah, anaknya pun blackhead teman-teman. Karena apa? Genetiknya udah bagus. Nah, ini udah genetiknya itu udah seperti full blood teman-teman. Genetiknya pun seperti full blood. Mulanya blackhead. Padahal bapaknya nggak blackhead. Tapi anaknya blackhead karena kenapa? Karena genetik. Jadi breeding itu ngomongin genetik. Saya pernah ini teman-teman baca maupun lewat ada di Facebook, itu saya lupa ya itu konten siapa. Nah, itu ada konten kreator tentang peternakan domba dan lain-lain. Pokoknya intinya tentang konten kreator peternakan domba, bahwa gini statement dia, walaupun jantannya terlihat tidak masuk di ciri khas suatu jenis, misal ada jenis Dorper. Nah, jenis Dorper kan untuk full blood jantan itu blackhead, kemudian double muscle. Nah, ada salah satu petani atau peternak konvensional itu punya jantan sopas. Itu kalau untuk kontes itu dari kata jauh untuk kontes sopas itu. Tapi ketika dibreedingkan anaknya itu istimewa teman-teman. Ketika dibreedingkan anaknya istimewa karena dia ini genetiknya bagus. Mungkin dari mbah-mbahnya, dari kakek-kakeknya, buyutnya itu bagus keluarnya. Nah, itu jadi kita kalau breeding itu ngomongin genetik. Kalau ngomongin genetik, nah gitu teman-teman. Padahal ya nggak besar-besar banget itu, tapi anaknya super. Karena kita ngomongin genetik. Gitu teman-teman. Nah, ini insya Allah kalau di kandang kita itu kita pilihkan genetiknya yang bagus-bagus, kemudian yang super seperti ini. Nah,
Ini doroan semua itu BB 30 sampai 50 ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus punya SOP kandang kalau untuk breeding. Misal semuanya sih, semua sistem itu harus punya SOP kandang. Misal kalau belum 30 kilo ke atas saya tidak mau koloni. Nah, dia harus minimal 30 kilo ke atas baru kita kawinkan. Nah, kayak gitu. Harus punya standar kayak gitu. Biar apa? Biar anaknya nanti istimewa dan maksimal. Kadang ada beberapa peternak yang pengen cepet besar, kita kawinkan biar hamil kan nafsu makan meningkat teman-teman. Hamil itu nafsu makan meningkat. Nah, nafsu makan meningkat, dia tambah gede. Cuma karena tambah gedenya itu nafsu makan ketika hamil, bukan karena alami saat kosongan. Jadi nah itu beda nanti teman-teman. Kalau udah keluar anaknya, nanti dia nggak bisa tumbuh cepet seperti saat kosongan. Nah kayak gitu teman-teman. Ini doroan semua. Nah ini pilihan-pilihan kita semua. Nah ini nanti kita jualnya buntingan teman-teman. Jadi untuk menyediakan teman-teman kita jualnya buntingan dengan spek yang seperti ini. Nah ini 45 kilo bunting, ini 50 kilo, ini 50 kilo, ini 35 kilo, ini 35 kilo kayak gitu. Ini pemacek juga 65 kilo. Nah ini kayak gitu teman-teman. Jadi treatmentnya, kemudian SOP kandang itu penting sekali teman-teman. Sebelum memulai harus ada SOP kandang. Biar apa? Disiplin. Biar disiplin biar apa? Biar maksimal gitu teman-teman. Ada standarnya. Nah itu perusahaan pun juga ada standar operasionalnya teman-teman. Nah gitu. Ini diskusi aja ya, ini diskusi aja teman-teman. Jadi kalau memang saya ada salah maupun kurangnya mungkin bisa dikoreksi. Kita diskusi nanti langsung komen aja teman. Jangan lupa ya komen, like dan subscribe. Bantu channel ini untuk selalu mengasih diskusi tentang edukasi beternak. Nah gitu. Ini potretnya. Untuk pakannya, sekarang kita bahas pakannya. Untuk pakan cempe ya, pakan cempe di kita. Pakan cempe itu kita menggunakan CGF Polar S20, kemudian ada cetem dele sama kangkung. Jangan lupa kalau mau tambah lagi ada BKK. Itu boleh teman-teman. Nah, nanti komposisinya itu boleh japri aja. Nah, kita cantumkan nomor kita kasih komposisinya. Berapa kilo. Nah itu kalau cemple pakai itu. Jadi kalau bisa domba yang mau laktasi itu harus 18% PK nya. Nah itu gitu teman-teman. Mungkin itu aja dulu ya untuk sistem breeding, kurang lebih seperti itu teman-teman. Sebenarnya masih banyak ilmu yang lain. Nah kita belajar basic-basicnya aja sambil nanti belajar mendalamnya gitu. Jadi yang terpenting saat breeding itu kita itu belajar membentuk gizi anak dari sebelum lahir dan sesudah lahir. Seperti manusia teman-teman, manusia kita itu memilih anak itu sebelum anaknya lahir atau dari ibunya maupun dari bapaknya gitu. Nah kita merawat domba pun sebenarnya sebelum lahir itu harus kita rawat, karena nanti gizinya itu kita bagi dari mulai gizi indukan dibagi dengan gizi anaknya dan gizi susunya. Nah, dibagi banyak. Jadi kita harus benar-benar menentukan pakan yang bagus. Kalau untuk breeding itu pilihannya. Gitu teman-teman. Yang penting sesuai dengan takaran dan standarnya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau memulai breeding, basic yang harus dia siapkan seperti itu. Kurang lebih treatmentnya juga seperti itu. Kalau masalah cukur domba itu standarnya ya 6 bulan sekali. Tapi kalau memang sudah terlihat bulunya udah lebat ya wis dicukur nggak apa-apa. Kalau obat cacing itu saat domba melahirkan, induknya dikasih obat cacing. Anaknya umur 1 minggu dikasih obat cacing. Kemudian anaknya 3 bulan dikasih obat cacing lagi.
ya kan. Nah gitu treatmentnya teman-teman. Kalau obat cacing kayak gitu. Sebelum kawin pun juga dikasih obat cacing. Nah gitu ya teman-teman. Basicnya kurang lebih seperti itu. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Kita akan membahas sistem yang lain seperti pengemukan, sistem kontes maupun sistem yang ada di full trading. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih kembali lagi bersama kita. Salam ternak, salam sejahtera. Semoga teman-teman di sana dikasih rezeki yang banyak, kesehatan. Nah, terima kasih buat hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.